Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-fasir rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulum fid darin amin. Bal ahasibtum an tadkhulul jannata wa lamma lam ya'tikum mathalu shibhu ma ata alladhina khalu min qablikum minal mu'minina minal mihani fatasbiru kama sabaru massatuhum jumlah musta'nafa mubayyinatan ma qablaha al-ba'sa'u shiddatal fakri wad-dharra'u al-marad wa zulzilu az'aju bi anwa'il bala hatta yaqula bin nasbi war raf'i ay قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيبوا من قبل الله الذي وعدناه فأجيبوا من قبل الله فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب ityanuhu. Barakah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Am hasibtum, bal bahkan, apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira, istifham ingkari, antat khurul jannah, kamu ujuk-ujuk masuk surga. Apakah kamu kira gampang begitu, asal masuk begitu aja surga? Ini bukan poncol ini, bukan alun-alun ini. Walamma ya'tikum, lamma bimakna nafi, lam ya'tikum, dan tidak datang kepada kamu mathalul ladzina khalu min qablikum, syibih seperti ma'ata, apa yang datang daripada ujian, alladzina kepada orang-orang, khalau yang telah mereka berlalu, min qablikum sebelum kamu, minal mu'minin daripada orang-orang beriman, minal mihan daripada ujian-ujian. Fatasbiru, maka kamu harus sabar, kama sabaru, sebagaimana mereka sabar. Kamu kira asal masuk gitu aja surga, bludus gitu. Kemudian tidak akan datang ujian sebagaimana yang datang kepada umat yang sebelum kamu, yang mereka harus menerima ujian begitu. Nggak bisa, ada ujiannya dulu. Khuffatil jannatu bil makarih, kata Nabi. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada ujiannya. Ada ujiannya. Apa yang mereka diujikan kepada mereka? Yang datang kepada mereka apa? Massat humul ba'sa'u. Masad jumlah musta'nafah. Orang-orang yang sebelum kamu tadi itu mengena kepada mereka, mubayyinah, menerangkan jumlah ini yang akan berikut ini, magoblaha, apa yang sebelumnya. Datang kepada mereka al-ba'sa'u syiddatul faqr, sangatnya fakir, serba kekurangan. Wad-dharra'u, dan macam-macamnya penyakit dan penyakit. Wazulzilu, dan goncangan-goncangan. Maksudnya goncangan-goncangan, uz'iju bi anwa'il bala, mereka mendapatkan macam-macam daripada bala, baik itu samawi maupun dari tangan orang-orang yang zalim. Mereka bagaimana mendapatkan banyak
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nemen mepete sudah. Hatta yagula, sehingga berkata. Bin nasbi, kalau dibaca bin nasbi hatta bermakna ila an yagula, sehingga berkata ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, rasul dan orang-orang beriman bersama rasul, istibta'an, karena menganggap terlalu lama, linasri, untuk mendapatkan bantuan, litanahi syiddah, karena sudah muncaknya asyiddah alaihim, apa? Kepepetnya kepada mereka, ya, kesulitan yang sudah mepet sudah kepada mereka, sudah muncak sudah. Mata nasrullah, kapan datang itu bantuan Allah? Sampai mepet sudah. Kalau dikatakan bacaan hatta yakula, ila an yakula. Tapi ada menyatakan hatta yakulu. Berarti jadi hal. Hatta yagulu. Karena hatta ini bisa masuk kepada 3 hal. Bisa masuk kepada mustakbal. Kalau pas mustakbal harus nasab. Hatta yakula. Ila an yakula. Bi'an mutmiratan. Ba'da ila. Ba'da hatta. Tapi kalau jadi hal, itu hatta yagulu, bukan hatta yagula. Atau bimakna madhi, hatta yakulu, karena itu katakan ay qala ar-rasulu, sehingga qala ar-rasul. Jadi Allah itu bukan tidak mau membantu kepada orang beriman ini. Kok banyak ujiannya, tapi Allah itu ingin menguji. Temenan tak kono iman ini? Beneran tak ini? Liya'lamas sabirin minkum, liya'lamas sadiqin minkum was-sabirin. Untuk Allah lihat ini imannya beneran dan sabar atau enggak ini. Jadi jangan asal nagih, mana bantuannya Allah, jangan gitu. Intinya temenan dah imannya ini. Karena itu akan diuji sama Allah Ta'ala. Semakin berat berarti semakin tebal imannya. Sampai Rasul pun menunggu-nunggu, kapan ini bantuannya Allah ini? Orang-orang beriman pun yang bersama Rasul menunggu kapan bantuan Allah. Mata nasrullah. Nasrullah jadi fa'il li fi'il mahdhuf. Mata yati nasrullah. Tapi ada yang menyatakan tidak. Mata nasrullah, nasrullah jadi mubtada muakhar. Mata jadi khobar mugaddam. Jadi mata nasrullah ay nasrullah mata. Pertolongan Allah kapan ya? Bukan berarti dia tadi itu meragukan atas pertolongan Allah si Rasul tadi itu, tetapi dia tadi itu berdoa supaya datang secara cepat bantuan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena seakan-akan mengesankan ini Rasulnya ini rupanya enggak percaya dengan bantuan Allah nih. Kok enggak datang-datang begitu. Mata nasrullah. Maka dinyatakan faujibu, dijawab min qibalillah dari Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa bantuan Allah dekat, ityanuhu, datangnya. Entar lagi datang. Sabar. Setiap saatnya pasti nih orang mukmin akan begitu. Setiap saatnya. Jadi jangan kamu anggap kalau jadi orang beriman berkuasa kemudian tidak ada cobaan. Tidak ada itu. Hatta zamannya siapapun, zamannya ada Rasul pun ada ujian kok.
Ya ini di Yaumil Ahzab. Ketika kaum muslimin sudah diblokade sama orang kafir. Barang tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dan mereka jumlahnya 100.000. Iya, 100.000. 100.000 atau 10.000 itu? Hah? Asyara alaf ya, 10.000. Sedangkan muslimin laki sama perempuan ada di situ cuma 3.000. Pasukan-pasukan muqatil, mereka pasukan-pasukan yang ahli perang, yang memblokade. Barang nggak bisa masuk. Udah ketakutan. Secara kekuatan sudah nggak bisa, udah diblokade, udah lemah betul. Makanan nggak bisa masuk. Ini seperti Gaza ini. Lebih daripada Gaza itu. Sehingga mereka bertanya, mata nasrullah, kapan bantuan Allah? Ala inna nasrullah garib. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan junudan rihan wa junudan lam tarauha. Wa arsalna ilaihim rihan wa junudan lam tarauha. Allah kirimkan kepada mereka angin. Bantuan Allah Subhanahu wa taala berupa angin, dikasih angin sama orang-orang kafir, berdebu mereka semuanya, akhirnya enggak sabar, mundur dewe wis. Enggak pakai pedang, enggak pakai apa. Di sini kaum muslimin ini, kaum mukminin, Anda ini harus siap diuji. Anda harus siap diuji. Jangan Anda tadi itu merasa kalau jadi orang beriman aman. Nggak bisa. Kalau jadi orang beriman harus tangguh. Harus tangguh. Nanti bakal di akhir zaman akan keluar Dajjal. Tambah hancur-hancuran Anda. Tambah hancur-hancuran ini. Akbar fitnah sudah. Yang mukmin dibunuh. Yang tidak mukmin dikasih nikmat bagaikan di surga. Yang tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan dibunuh, disiksa. Yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka dia dalam nikmat. Tapi kenikmatan dari Dajjal itu menjanjikan neraka Allah. Siksanya Dajjal itu menjanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tambah dah. Karena itu tambah kasar. Ente jangan bingung ini sekarang. Lah ya kok bisa begitu ya kaum muslimin ya? Dibantai sama Israel ya. Ya itu diuji sama Allah. Diuji sama Allah SWT. Ente kira jadi orang beriman gak pakai ujian? Mana ada dapat piala tanpa ada pertandingan itu? Semakin musuhnya berat, semakin dia tadi itu menjadi orang yang hebat. Juara 1, tapi tidak ada perlombaannya. Iku guyonan arek cilik itu main neker itu. Kalau Anda kepingin jadi masuk surga, ya berarti harus ada melalui ujian surga lih. Am tadkhulul jannah wala ma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ente masuk surga begitu saja. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan yang diuji sebagaimana umat-umat yang dulu diuji. Ya, enggak bisa. Ente harus siap diuji. Masad umul ba'sa, mungkin kamu melarat. Krisis ekonomi, mungkin bangkrut kamu. Waduh, saya dulu enggak sholat, enak loh. Setelah saya sholat ini, kenapa kok seret ya ujian saya? Ya justru kamu jadi orang beriman ini diuji sama Allah. Mau masuk surga tanpa ujian. Masad-umul ba'sa wad-dharra. Lah iya. Dulu waktu minum gagak dia. Setelah dia tobat kurus, kena penyakit kanker, kena penyakit macam-macam. Ya justru itu ujian untuk kamu membersihkan dosanya kamu. Wazulzilu. Belum lagi nanti akhirnya goncangan macam-macam. Urusan keluarga, urusan itu, urusan ini. Nah ya padahal saya ini sudah istiqomah loh. Saya baca, saya itu. Ya itu justru ujiannya sekarang datang. Tapi yang jelas pasti dibantu oleh Allah. Nah bantuan ini saudara,
Ojo minta spontanitas. Kalau istri Anda itu hamil, normal sampai 9 bulan, kemudian dia lahir, anaknya sehat. Tapi kalau saya tidak kuat, minta 3 bulan langsung lahir, prematur tambahan. Paham ya? Prematur tambahan. Biarlah ujian yang Allah berikan ini ujian yang penting kamu harus sabar. Kalau sudah waktunya datang itu bantuan sempurna. Jangan minta sekarang diuji besok harus selesai. Prematur jadinya. Sorong rawate kon. Biar sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki itu semuanya jamil. Kullu fi'lih wa kullu fi'lih jamil wa fik amalna tawil fajud 'ala tami'in bilang. Semua yang Allah lakukan itu indah. Yang penting kamu berharap aja sama Allah Subhanahu wa taala. Mata nasrullah, minta ya Allah unsurni. Tapi kamu harus tetap berharap. Nasrullah gharib, bakal anak ditolong, bakal anak ditolong, bakal anak akan ditolong, terus begitu. Wafik amal natawil, harus kalau berangan-angan sama Allah itu jangan wis putus asa sudah, jangan, terus tawil. Fajud ala tamiin, Allah itu kadang-kadang tidak mengijabahi kepada seorang hambanya bukan karena Allah itu benci sama hamba itu. Tapi Allah senang mendengarkan suara hamba tadi itu selalu memohon kepadanya. Cik ni data KI, cik ni terus hubungan terus dengan aku. Seakan-akan begitu. Kadang-kadang orang yang enggak benar langsung mustajab. Koyok kontan gitu, sakti mandraguna. Sebenarnya bukan karena apa? Allah enggak senang dengarkan suaranya orang ini, wis kayak ono wis. Tidak ganggu maneng wes, tidak teko maneng ini orang. Karena itu jangan kita kecil hati sama Tuhan kita. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Datang, sebentar lagi datang. Nah, karena itu jadi orang mukmin harus siap untuk diuji. Asyadun nasi balaan al-anbiya tsumma alladziina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Yang paling keras ujiannya itu para nabi. Kemudian setelahnya. Waduh, kalau kita lihat sejarahnya para nabi ini, waduh ujiannya luar biasa. Macam-macam ujiannya. Ada yang diuji dengan kaumnya seperti Nabi Musa. Mokong kaumnya. Sabar. Seperti Nabi Nuh. Waduh. Dia ajak mukmin tandangi Nabi Nuh. Coba kita jadi dai model seperti Nabi Nuh, mampu enggak kira-kira? 950 tahun digebui wong tok. Sampai berdarah-darah. Itu pun masih doakan, ya Allah, ampuni kaumku ya Allah, karena mereka orang yang enggak ngerti. Tanteni anake insyaallah beriman. Anake lebih kafir daripada bapaknya. Tambah benci. Tanteni putune lebih kafir daripada bapaknya. Istrinya justru tidak mendukung, malah mengisukan stres Nabi Nuh ini. Ya apa? 950 tahun dakwah yang ikuti cuma 80 orang, ada yang kecil, ada yang perempuan dan ada yang laki. Loh, apakah ndak duwe murid berarti gak keramat Nabi Allah ngono dah. Loh, ujiannya itu yang paling penting, Mas. Lulus itu. Bukan keramat itu karena banyak murid, bukan karena banyak pengikut. Kalau sekarang kan pengajiannya akeh berarti keramat. Bukan. Kalau kita baca hadis itu ada nanti di hari kiamat ja'a nabiyyun ma'ahu rahtun wa nabiyyun ma'ahu salasatun wa nabiyyun ma'ahu ithnani wa nabiyyun ma'ahu wahidun wa nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Di hari kiamat itu nanti ada nabi yang banyak umatnya. Ada nabi cuma 3 umatnya. Ada yang cuma 2, ada 1, ada nabi umatnya kok nurut belas. Loh, apakah
Rugi enggak, itu ujian, itu ujian. Ujian. Karena itu kalau Anda ini ingin mendapat magom, jangan cari lahan subur. Dapat magom cari lahan subur. Masya Allah. Yang hadir pengajiannya adalah 10.000, tapi di Pondok Sidogiri ngajeni muridnya 10.000. Ini bukan dakwah, ngajeni di sono. Paham nih ya? Jadi kamu itu kalau mencari, mau menilai diri kamu tadi itu berdakwah, justru tantangannya. Justru tantangannya. Kalau nggak ada tantangan, bukan dakwah namanya. Itu namanya menikmati. Itu sudah ada hasil. Nyangkul dulu mas. Nanam bibit, nunggu, disirami, dijaga daripada penyakit. Baru nanti panen. Kalau sudah langsung panen, ya berarti itu bukan nyangkul. Ya bukan nanam itu namanya. Kari metik dok itu namanya. Nah, karena itu dakwah tadi itu harus dimulai dengan kesabaran. Am hasibtum tadkhulul jannah. Enak aja kepingin masuk surga. Kalau kepingin masuk surga harus siap diuji oleh Allah. Harus massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul rasul waladina ma'ahu ala waladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, kadang-kadang penyakit juga yang datang. Lah ya penyakit saya ini sakit kok ini tetap ala inna nasrallah qarib, ala inna nasrallah qarib. Terus harus begitu harapan sama Allah. Wallahu a'lam. Ada perlu ditanyakan? Itu jelas. Kalau nggak ada ujian berarti inti nggak bisa jadi juara. Orang itu kalau ingin mendapatkan nilai ya berarti harus bagus ujiannya. Kira-kira ada satu sekolahan wis tak pakai ujian wis tak lulus no kabeh. Pinter tak murid kira-kira? Nggak pinter muridnya. Semakin sulit ujiannya berarti semakin pinter muridnya. Begitu juga nanti kita keluar di atas dunia ini. Semakin ada ujian berarti kita bisa melalui itu ujian. Semakin tinggi derajatnya kita nanti ada di akhirat. Begitu seharusnya. Nah, ada yang lainnya. Jangan kamu menilai bahwa ini adalah Allah tidak senang sama saya. Jangan. Semenjak kamu jadi orang beriman, Allah tidak menghendaki hal yang jelek pada kamu. Saya mau tanya, gini. Enak andi disunat kecil sama disunat pas geding ini. Tidak kroso kecil itu tidak kroso. Kenapa? Gampang warasi, tidak seberapa. Enak mana? Disiksa di dunia sama di akhirat. Soro dunia apa soro akhirat? Nanti Anda ini bersyukur. Alhamdulillah, ternyata sakitnya saya ini membuat saya di akhirat enteng hisabnya. Diampuni dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, Anda akan bersyukur nanti ada di sana. Anda akan bersyukur ada di sana nantinya. Karena itu jangan Anda itu suudzon sama Allah. Apapun yang dari Allah itu semuanya indah. Itu adalah nikmat. Itu adalah bagus. Apapun yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Nikmat kalau sudah kenal sama Tuhan ya. Kalau sudah kenal sama Allah, nikmat. Nggak ada yang perlu dilakukan. Semuanya dari Dia bagus. Semuanya dari Dia bagus. Subhanallah, subhanallah. Wallahu a'lam.